masalah tagihan listrik, air, dan IPL. Kalau di plus PPN, Pak, ini sudah melanggar, Pak. Ini, Pak, saya laporkan akannya. Listrik itu bisa kena PPN kalau dayanya 3.500 ke atas. Nah, kita di apartemen rata-rata paling gede 2.200, Pak. Tapi dikenakan PPN. Apalagi IPL. IPL pun dikenakan PPN. Saya barusan hitung, Pak, kemarin. Wakil wali kota suruh nunggu. Wakil wali kota suruh nunggu. Gila. Itu lo lihat-lihat lo dari dalam. Seling ini loh sampai saya begini, Pak. Jangan pedot ya. Iki loh, iki PBG. Pemutusan listrik penghuni termasuk juga air. Pemutusan air Sudah 2 tahun, Pak. Yang mana dari penghuni apartemen itu meminta kejelasan kenaikan ini karena apa? Tolong dong, kamu manusia juga kan? Bapak, itu, aku lantak mana toko temen deh. Pengembangnya di mana ya? Tempatnya di lantai B2. Oh iya dah. Gimana Bu? Diputus dah itu deh. Nah, ini masih belum serah terima yang C, Pak. Oh ini belum. Oh ini yang belum serah terima. Iya. Tapi wis bayar lunas. Bulan 10 nanti ini 3 bulan. Lunas. Iya. Yang lainnya? Ibu Siti juga. Ibu? Saya dari tower C, Pak. Tower C. Sudah lunas. Sudah lunas. Iya. Wis ditempati. Belum. Nah terus? Nggak diserah terima, Pak. Lanjutannya Apa nggak ditempati? belum serah terima kunci kan belum semua. Loh, oh nggak diminta kuncinya? Itu belum ada kejelasan. Oh nggak jelas berarti? Iya. Waduh, lah dhisik apa waktu perjanjian awalnya? Awalnya dulu gimana? Ya surat pesanan nih. Hah? Loh, sampai belum terima kunci. Ibu juga belum terima kunci semua. Saya sudah. Sudah. Ini Tower tower A. yang listriknya dimatikan. Oh listriknya dimatikan. Iya. Nah terus gelilin lan. Hah? Lah listrik dimatikan lah gelilin lan. Iya. Apa lampu stongkring sih? Oh lampu stongkring ya. Nah terus gimana bukan lampu listrik? Nah, itu Pak Kelvin sampai tidur-tidur di. Aktivitasnya gimana kalau dimatikan? Di sini Pak, di lobby ini Pak. Kita Di sini? Ya, ya masak. Iya. Di sini Iya apa sih? masak air apa tuh? buat kopi. Kita bisa ke kantor ya nu? Monggo. Lewatnya mana lewatnya? Sini, Pak. Lantai piro? B2. Lantai. Bisa dibantu juga. Baiknya mau repen lampu nih. Barusan dikurung nosing lobby. Barusan. Kali, Pak. Gak pernah ditemui. Udah 3 kali di puncak permen. Oh, iya. Pertama ketemu Bu Natali. Oh iya. Kedua tidak. Yang lalu waktu kita ngadain muspika Nah, kan Pak. iya, pernah kita undang juga. Gitu. Datang kok. Tujuan saya kan untuk saya kan memediasi dengan permasalahan betul. antara Betul, dengan betul. itu. Tapi kita undang nggak hadir. Setelah itu kita ke sana, kita ingat Nggak ditemu nih. nggak mau menemui juga. Ya repot. Terus supaya saya harus gimana ya? Nah, iya. Gitu. Bahkan ya yang saya Pak, kemarin warga ke tempat kami, intinya dia keluh kesah nyampaikan Iya, bahwasanya listrik airnya itu disegel. Sampai sekarang, Pak. Disegel. Kita disuruh membukakan, saya nggak berani Pak, karena dia kan punya aturan. Kalau saya buka paksa, saya Iya, Pak. salah juga Pak. Gitu loh. Listrik jadi segel. Sudah, mulai Februari, Pak. Disegel. Iya. Nah, terus gak satu sih. Nggak bisa, Pak. Awal mulanya kan kaitannya dengan kenaikan IPL. Awal IPL. mulanya. Dan tidak ada komunikasi antara Penghuni pengelola sama dengan penghuni menyampaikan kenaikan ini karena apa sih? Dan penghuni kan kepingin tahu Iya, keterangannya, kejelasannya. Kalau kejelasannya itu bisa diterima, saya rasa nggak akan menimbulkan satu permasalahan. Tapi nyatanya kita ingatkan kali nggak mau nemui ya. Ya mohon maaf Pak, bukan kami tidak mau melayani masyarakat tidak. Iya, Upaya-upaya sudah kita lakukan. Iya. Kemarin kan waktu sama Mustika, orang Cipta Karya kan juga statement ya, Pak. Iya. SLnya nggak ada ya, Pak. Belum diurus, Pak. Ini dari Cipta Karya. Cipta Karya. Itu berdasarkan data yang ada di Cipta Karya, bagaimana dengan kondisi tower yang ada di kita, yang ada di sini. Jadi SKRK-nya itu terbit 2015 Pak.
IMB-nya juga 2015, gunanya apartemen tower C. SLF-nya belum mengajukan, jalannya juga belum mengajukan. Akte pemisahan belum mengajukan, pencatatan P3RS masih di bawah A, pengajuan. Oh. Kalau itu pengajuan siapa yang ngajukan, Pak? Ini catatan Mana belum orangnya belum. Nggak ada, loh. Nggak ada yang ngajukan, Pak. Kita warga Itu nggak ada yang warga. ngajukan. Kalau warga benar, itu resmi. Iya, tapi Ya. kan harus SLF dulu, Pak. Iya, Betul, prosesnya, Betul. tata urutannya. Nah, kalau P3SLS, setahu saya sesuai sama aturannya pemerintah, Iya. itu tidak perlu harus nunggu SLF, Pak. Nggak usah. 1 tahun pertama sejak serah terima pertama Harus. bisa dibentuk, Pak. Saya ada aturan. Ada permennya ada. Ada peraturan menterinya juga. Enggak, nih wongnya bisa. Apa dulu? Mana orangnya? Saya juga mau ini, kemarin itu saya nyurat ke Pemkot, kalau nggak salah yang ngurus Pak Rudi namanya. Iya Mungkin kan? itu kan mengajukan, Pak. Iya, Masih saya- mengajukan. Nggak, saya ngajukan untuk dibantu sosialisasi pembentukan P3SLS. Memfasilitasi sosialisasinya, Pak. Karena kita sudah bersurat ke pengembang 2 kali, nggak dijawab sama mereka. Jadi saya nyurat ke Pemkot untuk dibantu supaya Pemkot bisa menyampaikan ke pengembang. Tapi juga sampai sekarang nggak direspon. Nanti akan tahu apa masalahnya, akan tahu. Kalau takut ketemu warga, ini ada Pak Wali ke sini. Terus ini jawabannya nggak ada di tempat. Ini selalu begini, yuk. Mokong, mokong banget. Pengembang sangat-sangat mokong ini. Pengelola. Pak Camat manggil 2 kali loh, nggak pernah datang. Wakil wali kota loh datang. Mbak, sampean bisa masuk ke dalam dong. Bisa ke dalam kan bisa. Ngapain pakai telepon? Itu loh. Itu loh. Dari dalam loh. Tunggu apa? Loh, Udah ke dalam aja, suruh keluar. itu Wakil loh. wali kota suruh nunggu. Wakil wali kota suruh nunggu. Gila. Itu loh, lihat-lihat loh dari dalam. Bilang aja takut gitu loh. Keluar aja. Selingnya lebih loh sampai kayak gini loh. Saya tunjukkan ya buktinya. Ini loh, Pak. Seling ini loh sampai saya begini, Pak. Wih, jangan pedot ya. Iki loh, iki PBG. Selingnya itu loh. Selingnya itu. Lem itu sampai begini. Makanya saya marah waktu itu. Loh, ini kan saya foto dari kepala engineeringnya. Pertama kali nggak mau. Loh, ini loh, Pak. Saya didatangkan. Nah, ya K3-nya bagaimana? Iya. Keselamatan lalunya. Totali rata-rata nggak ada, Pak, untuk yang SLF. Hah? Loh, ini lebih penting, Mbak, daripada meeting, Mbak. Coba yang nyampaikan siapa coba? Yang nyampaikan siapa? Coba suruh keluar. Suruh keluar, suruh keluar, Suruh keluar aja, suruh keluar. Coba. Yang nyampaikannya suruh keluar. Ayo, suruh keluar, suruh keluar. Coba. Suruh keluar. Banyak orang di luar. Nah itu dia. Keluar, bisa keluar. Apa, Pak? Perwakilan, monggo, ayo. Ayo, Bang. Jadi penghuni sini kemarin datang ke tempat saya, ke kantor saya mengadu tentang permasalahan yang ada di sini. Di antaranya adalah pemutusan listrik penghuni, termasuk juga air, pemutusan air dan banyak lagi. Tapi yang paling vital adalah listrik dan air, karena mereka juga menghuni di sini tentunya kan juga butuh adanya listrik maupun air. Nah, tentunya kita harus cross check kedua belah pihak dengan Bu Natali. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Dan Pak Camat kan juga pernah memediasi kalau nggak salah ya, tapi nggak pernah ditemui karena mereka juga kasihan kan digeruduk warganya, datang ke kantor kecamatan, datang bahkan juga datang ke kantornya Puncak Permai yang ada di mana itu? Majen Sungkono juga nggak ditemui. Begitu juga sudah laporan ke Babinsa dan segala macamnya. Akhirnya Puncak kemarin itu mereka sudah banyak warga yang datang ke tempat saya untuk mengadukan. Makanya kita pengen ngecek secara langsung, secara existing, datang ke lokasi seperti ini. Tadi kita juga melihat di blok-blok, di tempat-tempat
yang mereka huni memang listriknya mati dan airnya tidak bisa berfungsi. Itu seperti itu. Monggo silakan. Kalau untuk warga yang kena segel listrik airnya mati itu karena mereka belum bayar tagihan, ada yang tertunggak. Jadi di dalam peraturan BST kita itu sudah tertulis kalau misalnya ada yang belum bayar tagihan listrik, air atau IPL itu memang kita segel sampai mereka membayar kayak gitu. Kalau udah dibayar ya pasti kita buka segel. Itu ada di perjanjian semua, mereka juga tanda tangan kayak gitu. Terus ada lagi yang mereka sudah melunasi apartemennya segala macam. Ternyata juga belum terima unitnya. Oh, kalau itu masalahnya di developer, Pak. Di sini kita cuma ini soal IPL sama air listrik. Oh, jadi lain pengelolaan ya? Lain. Kalau yang sudah lunas, bahkan mereka yang harusnya sudah menerima kunci dan segala macamnya, kemarin kan banyak tuh, itu belum terima, bahkan bisa sampai setahun, 2 tahun belum mereka terima. Iya, itu permasalahan itu kami kurang tahu kan. Itu developer. Badan pengelola lingkungan. Kalau yang masalah itu ke developernya aja. Oh, beda. Ini cuma mengelola daripada unit yang ada di CBD ini. Iya, benar. Oh, gitu. Monggo sampaikan. Pak, yang dari perwakilan penghuni ya? Iya, saya Handoyo. Penghuni nomor berapa sampaikan nanti? Saya 1130. Yang tadi dijelaskan sama Ibu Natali, ini kan ada beda ya Pak, antara pengembang sama pengelola. Ya. Nah sekarang saya tanya juga, BAST itu saya tanda tangan sama pengembang, bukan sama pengelola. Beda ya. Terus ini kenapa kok kita dimatikan? Padahal listrik air kita bayar. BAST itu hanya sama pengembang. Jadi berita acara serah terima itu kita sama pengembang. Kamu tadi bilang nggak ada hubungannya antara pengembang sama pengelola. Terus gimana? Oke, gini, di BST juga sudah tertulis Pak, kalau di mana pengelolaan itu diserahkan kepada badan pengelola, itu ada di dalam perjanjian ada. Tapi nggak ada nama PT. Jadi kalau tentang serah terima memang bukan kita yang menangani, itu developer. Kalau tentang air listrik memang pengembang menyerahkan kepada pengelola, ditunjuk dari developer ke pengelola untuk mengelola, kayak gitu. Jadi pengelola ini pihak ketiga ya, yang ditunjuk oleh pengembang untuk mengelola daripada unit-unit apartemen yang ada di CBD sini. Meliputi apa ya pengelolaannya? Air listrik, pengelolaan air listrik, service charge, kayak fasilitas umum di sini, kayak kolam renang, lobby, lift, kayak gitu. Semua fasilitas yang ada di sini maksudnya, sarana dan prasarananya. Itu yang ngelola, yang ngelola pengelola. Jadi ini pengelola ini adalah sebagai pihak ketiga, jadi nggak ada hubungannya sama pengembang. Kita ditunjuk aja. Nah ya, artinya ranahnya beda, pasti beda. Berarti ada PT tersendiri yang mengelola sini. Pihak ketiganya PT tersendiri. Oke, mungkin saya tanyakan untuk surat penunjukannya ada nggak? Ada. Dari PT pengembang ke PT pengelola. Tugasnya. Ada. Coba bisa lihat. Oh, kita nggak simpan di sini. Kalau memang mau ada, boleh mungkin. Nanti kita inikan dulu, saya carikan, cek dulu. Betul. Ada. Ya wes, nanti perwakilan saya pemerintahan di tingkat kecamatan boleh disampaikan ke Pak Camat biar netral ya. Disampaikan ke Pak Camat. Nanti warga pengen lihat nanti biar Pak Camat terus. Ya. Ini Pak Camat. Piung Pak Budi ya. Cuman gini Pak, ini kalau sesuai sama aturannya pemerintah, ya pengembang ini hanya boleh mengelola jangka waktu 1 tahun Pak. Nah ini sudah lewat, sudah 2 tahun Pak. Bahkan kita sudah menyurat ke badan pengelola, juga ke pengembang untuk diminta kita menyurat itu untuk ini Pak, dibantu sosialisasi Pak, sosialisasi pembentukan P3 SRS, tapi tidak pernah dijawab. Saya ada buktinya semua surat itu. Sampai kita akhirnya ke Pemkot, betul ya Pak ya? Saya sudah kirim ke Pemkot. Masih juga nggak ada jawaban Pak. Kita sebetulnya dari warga ingin kelola sendiri, gitu loh. Nah kalau kayak gini kita bayar listrik, bayar air tapi dimatikan, emang pernah kamu ngerasain itu di lobi 5 bulan? Saya pelakunya. Tolong dong, kamu manusia juga kan? Iya Pak, mohon maaf, kan di sini sudah ada perjanjiannya. Dari awal kita waktu kamu dari BPL itu membuat broadcast di WA
untuk mau kenaikan. Kita kan sudah ngomong, kita minta mediasi. Ingin ketemu kenaikan ini untuk apa? Kita cuma nanya. Fasilitasmu itu lo nggak komplit Mas Ian. Itu lo ruang fitness cuma ruangan toh. Iya, tetap kembali ke perjanjian sih Pak. Perjanjian ada sama pengembang. Iya kan kita ditunjuk oleh pengembang untuk mengelola. Jadi semuanya sudah. Ya tapi kamu nggak punya hak harusnya. Gitu. Hanya ditunjuk aja, hanya untuk mengelola. Iya. Jadi begini, nanti tolong segala sesuatunya karena hunian apartemen ini kan sudah dihuni oleh manusia, dan tentunya nanti kalau ada hal-hal yang memang dirasa mau menaikkan, mau ada apa-apa, bisa diajak rembuk, diajak komunikasi. Ya, dan supaya apa? Supaya tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi kesalahpahaman. Ini yang tentunya memang mungkin selama ini terjadi miskomunikasi, jarangnya ada suatu pertemuan, jarangnya suatu komunikasi. Karena apa? Karena kalau dikomunikasikan dengan baik, saya kira semua tidak bisa menang-menangan. Semuanya akan bisa terfasilitasi dengan baik. Mediatornya siapa? Mediatornya ada Pak Camat dan Pak Lurah sebagai orang yang ada di pemerintahan di wilayah sini. Jadi Bu siapa namanya? Natali tidak sendirian nanti. Biar Pak Camat nanti juga menilainya secara objektif, secara bijak, dan tidak memihak si A, tidak memihak si B, menurut regulasi aturan yang ada. Aturannya bagaimana sih? Jadi aturan yang tertinggi tentunya mungkin ada undang-undang, di bawahnya ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada regulasi di bawahnya adalah peraturan daerah, dan ada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Paling bawah adalah lurah yang akan bisa memfasilitasi dari semua yang mungkin problem terjadi di wilayahnya. Mereka mesti nanti akan laporan ke saya, Pak Lurah maupun Pak Camat, mesti laporan ke saya. Ini hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini, gitu loh. Karena saya datang ke sini bukan saya ujuk-ujuk, enggak, karena warga di sini ini benar-benar sudah mentok. Lapor di Lurah, lapor di Camat, Camat Lurahnya tidak digubris sama pengelola, sama pengembang. Akhirnya warga datang ke tempat saya. Nah, saya bilang ya udah besok kita datang ke lokasi supaya tahu existingnya seperti apa sih, kondisi realnya bagaimana sih. Ini yang supaya kayak gini kan nggak ada komunikasi. Bu Natali juga nggak tahu, saya juga nggak pernah mendengar dari pihak ibu, cuma mendengar mungkin dari sepihak dari penghuni di sini. Nah sekarang ini kita sudah sama-sama saling mengerti. Nah, langkah apa yang harus kita ambil? Ya tentunya ada komunikasi dan dirundingkan secara baik. Dirundingkan secara baik karena Puncak Permai ini permasalahannya bukan cuma di sini saja. Ada yang di Mer, banyak datang ke tempat saya. Ono lah gak salah 100. Wah, ada banyak sekali. Bukan cuma di CBD saja. Ada di Mer, ada terus di Kertajaya, Puncak Kertajaya, ada banyak. Hampir permasalahan juga hampir sama. Itu seperti itu, permasalahan kondisi realnya seperti itu. Jadi saya tidak menambah, tidak mengurang, tapi inilah fakta kondisi real yang ada di lapangan seperti itu. Coba nanti dikomunikasikan ya, buka lebar-lebar komunikasi sama Pak Camat dan Pak Lurah. Saya kira mereka akan mampu untuk ada Pak Ramil juga, semua akan bisa inilah saling memfasilitasi ya, saling memfasilitasi itu semua. Harapan saya laporan nanti Pak Camat ke saya ada jalan win-win solution, ada titik terang untuk bisa diselesaikan ya. Saya mau tambah sedikit ya. Oke. Bu Natali ini sampai melaporkan saya ke Polrestabes Pak, karena kita listriknya kan dimatikan. Nah kita merasa kita bayar kok. Nah itu saya memang panggil tukang kunci waktu itu, tapi nggak rusak loh ini. Tapi kamu melapor ke Polrestabes saya bobol dan rusak. Rusak Pak. Mana rusak? Ada buktinya kita semua sudah kita serahkan ke Polres semua. Polres bilang nggak rusak. Nggak rusak. Rusak. Ada Rusak buktinya. apanya? Nggak. Ada buktinya. Oke lah kita Lapor balik. Kita Katanya cuma kita nggak berputar karena semua punya argumentasi. Bu
Bu Natali punya argumentasi seperti itu, bilang ya nanti tinggal cross check kan, jadi nggak perlu berdebat kusir di sini, kan seperti itu ya toh. Ini yang tapi yang tadi saya sampaikan, tolong ada titik temu, ada win-win solusi supaya ini kan kerjanya kan nggak terus terima warga, kan juga ada kerjaan lainnya. Artinya kalau saya datang ke sini nggak tahu kondisi fisik, nggak bisa menentukan lurah dan camatnya, ya dikira kok AWD nggak becus, nggak bisa sigap dalam menerima aspirasi warga. Makanya kita tunjukkan bahwa kita akan mengaspirasi warga. Harapan kita ada solusi ya, ada solusi, ada jalan tengah apa yang nanti akan diputuskan, gitu ya. Saya cuma menyampaikan seperti itu. Sebentar, satu lagi. Kalau mungkin ada cipta karya di sini, ya. Saya minta dibantu untuk badan pengelola ini, PT Prima Kelola sudah berizin dan bersertifikasi belum? Oh, iya. Ya. Pasti belum. Pasti belum. Karena itu sertifikasi melalui cipta karya. Tutup aja. Sertifikasi Sekalian sama legalitas PT Surya Bumi Megah. Saya ingin tahu. Itu yang penting. Pengembang Surya Bumi Megah Bumi Megah. Sejahtera. Di BPM-nya nggak ada. Mau izin? Ya, Pak Camat, ayo. Menambahkan aja. Oke, Pak. Bu Natali, pada prinsipnya tadi apa yang disampaikan Pak Wali dan tugas kami itu adalah memediasi permasalahan warga. Saya dalam artian sudah melaksanakan tindak lanjut tugas kami, bahkan pada saat awal warga memohon ke kami terkait untuk dipertemukan dengan pengembang itu susah, dan saya berupaya untuk mengundang di kantor kami, tapi pada kenyataannya tidak bisa ketemu. Bahkan saya ke Puncak Permai 3 kali, pertama ketemu Bu Natali kan, ingat ya, waktu itu kan sarankan Bu Natali, tolong segera ajak penghuni rusun itu bicara perwakilan. Adanya kenaikan IPL, yang mana dari penghuni apartemen itu meminta kejelasan kenaikan ini karena apa. Juga dan pada saat itu Bu Natali juga sampaikan, saya pernah mengajak komunikasi seakan-akan kami disandra. Sampaikan ke kami kan waktu itu, ya enggak, juga demikian. Saya nggak pernah Puncak CBD. 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 Nah, yang punya ini, mohon maaf. Ya, pada saat saya di Puncak Permai, saya ke sana. Ke kantor pusat. Ke kantor pusat. Di Kan kantor ketemu Bu Juno. Natali saya. Tanya Bu Pak Lurah. Di CBD, Puncak Permai. Saya sama. Nah, Sebelumnya Pak, ketika saya dipanggil untuk mediasi oleh Pak Lurah, Pak Camat itu saya hadir. Bahkan di Kapolsek saya dipanggil, saya dilaporkan atas PT Prima Kelola Utama untuk kenaikan ini, saya juga hadir memenuhi setiap panggilan. Tapi pada saat itu saya disuruh hadir, saya hadir, yang bersangkutan tidak hadir waktu itu. Yang bersangkutan sampah gampang, sampah. Loh ini Nama jangan lupa lupa ini. Tidak ada uang semua loh. Ada uang semua loh. Kalau yang ada di kecamatan, saya tertulis ngundang. Iya. Ibu membalas tidak bisa hadir. Ada surat. Yang pertama Pak. Yang pertama? saya hadir waktu ada kalau nggak salah vaksin itu. Ada acara vaksin. Nah, setelah tidak hadir, saya kan ke tempat sampean, ke Puncak Permai. Di bukan CBD di Puncak. Ya, di Puncak. kantornya. Saya ketemu dengan sampean kan. Saya kan sarankan, tolong Bu Natali segera tindak lanjut, ketemu perwakilan dari penghuni sehingga bisa menampung apa yang menjadi permasalahan, sehingga ada upaya untuk solusinya. Tapi pada kenyataan tak tunggu sampai 1 minggu nggak ada perkembangan, saya kesana lagi ketemu stafnya sampean. Nah, ketemu staf sampean, saya sarankan kembali lagi. Saya tunggu-tunggu nggak ada tindak lanjut juga. Maksud dan tujuan kami di sini Nyun Sewu. Saya juga seringkali didatangi warga. Yang pertama keluhan kaitannya dengan adanya penyegelan listrik air. Warga meminta saya, terutama Bapak ini, Pak minta tolong dibukakan. Bukan berarti saya nggak mau menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan warga. Karena di sini kan punya aturan. Kalau saya sampai membuka, nanti saya dituntut oleh pengelola yang di sini. Akhirnya saya sampaikan, udahlah Pak, kalau memang di dalam aturan hak dan kewajiban sampai itu sudah sampai tindak lanjuti, sehingga ada hak yang sampai hilang, nanti laporkan. Bener nggak ngomong dulu? Intinya begitu. Karena Pak saya sudah berupaya 3 kali ketemu, tapi kok nggak ada tindak lanjut untuk dari pihak pengelola
untuk ketemu dengan penghuni yang ada di apartemen ini. Itu adalah upaya-upaya yang saya lakukan. Nah, sehingga ingin saya Pak Wali untuk sekarang ini intinya kan ini kan bergejolak kaitannya dengan adanya penyegelan. Yang mana listrik air itu disegel karena berdasarkan keterangan dari pengelola, karena yang bersangkutan itu tidak melaksanakan kewajiban, yaitu entah membayar IPL atau membayar yang lainnya. Harapan kami, harapan kami dengan pertemuan ini ada upaya-upaya dilakukan untuk bisa memberikan solusi sehingga permasalahan tidak berlarut-larut, Bapak. Mungkin itu tambahan kami. Terima kasih. Saya kira cukup ya, sudah cukup jelas ya. Jadi tambahin, sorry Pak, saya potong dulu. Ini yang penting Pak. Tadi dia bilang masalah aturan. Aturan dia yang buat, pengembang yang buat, pengelola yang buat. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak aparat, tinggi mana aturan dari perusahaan dengan undang-undang? Itu dia. Ini jelas Pak, kita ada temuan bahwa PT pengelola dan PT pengembang di energi sumber daya mineral tidak ada izin Pak untuk menyedia listrik. Bahkan itu listrik kita ditarik di atas harga PLN yang harusnya 1.444,7, ini saat 1.995 plus PLN per kWh. Tidak ada izin loh Pak, saya bisa buktikan. Kita minta apapun alasan dari pengembang, apapun dari pengelola, saya minta hari ini listrik bisa dibuka. Iya, itu aja. Dan tidak ada penyegelan lagi. Dan tidak ada penyegelan lagi. Jadi begini, ya dong, Bu Natali, udah didengarkan semuanya, ya dong. Tolong segera rapatkan secara internal di tempat sampean, di mana yang mengelola apartemen di sini, dan nanti komunikasikan dengan Pak Camat, Pak Lurah, ya dong. Nanti biar setelah komunikasi ini sudah bisa, maka nanti warga akan diberitahu. Harapan saya seperti itu. Ya bisa ya. Nanti habis ini langsung rapatkan nanti ya. Nanti kan ada kalau nomor telepon Pak Camat? Sudah sebelum. Udah ya wes, sunnah ya. Ya. Nah, harapan kita untuk camat dan lurah yang lainnya ya seperti Camat Piyung dan Lurah Piyung yang mau hadir di tengah-tengah masyarakat. Jangan setelah ada permasalahan di masyarakat mereka menghilang. Contoh untuk camat, saya bukan mengecap, bukan membaik-baikan. Ini camat yang baik, camat lurah yang baik. Contoh itu camat-camat yang lainnya. Kalau ada permasalahan warga, mereka harus hadir melihat kondisi warganya, mau bercampur bau keringatnya dengan warga. Ini untuk mencari solusi. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oh iya Pak. Ini angel sih Bu ya. Udah kali. Kira-kira kapan Pak? Ya semua jadi rapat ya. Kalau gitu gini aja Pak, kita minta untuk listrik sama air dibuka aja. Jadi rapat sih, ya. Saya kira itu yang mulai segera rapatkan ya. Ngomong aja sekarang, kapan jadwalnya? Pak, saya harus meetingan dulu seperti saran dari Pak Wali Kota. Ya wes, oke. Ya, tolong segera ya. Percayakan kepada ya. Oke. Wes, oke. Iya, udah enggak ada. Ini Pak, ini bukan legal ini Pak. Saya disegel harus bayar Pak. 450.000. Ya wes, nanti jadikan bahan ya. Saya tiap bulan selalu bayar. Listrik air saya selalu bayar. Tapi masih disegel. Ya wes nanti tolong di ini ya, udah tahu ya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ya wes. Pengelola apartemen CBD ini dan tentunya ada sebagian penghuni atau penghuni yang ada di sini minta untuk segera dinyalakan kembali, di mana listrik dan airnya, dan mereka kita beri kesempatan untuk berunding, untuk merapatkan di manajemen mereka, dan nanti hasilnya segera dilaporkan ke camat. Nah, win-win solusinya seperti apa nanti akan difasilitasi sama camat. Permasalahannya apa tadi? Banyak permasalahannya. Ada yang masalah listrik dimatikan, ada yang masalah air dimatikan, ada yang sudah bayar lunas apartemennya tapi belum serah terima kunci, dan juga ada yang mempermasalahkan masalah izin pengelolaan. Tadi udah kita ulas, udah kita bahas supaya mereka secara manajemen kan mesti ada rundingan, ada rapat lagi. Tadi katanya tadi tidak ada SLF-nya. Kenapa? SLF. Wah, sak Surabaya iki akeh sing gorong. Ono 2000 pira ngono aja. Bukan cuma ini dok. Jadi
Pak Haji, nanti jika mediasi tidak menemukan hasil tindakan dari Pemkot sendiri apa? Harapan kita ada penyelesaian lah. Ojo ngarep juga. Targetnya kapan ini selesai? Ya dalam waktu dekat. Kita kasih beri kesempatan. Hari ini mereka rapat dengan manajemennya. Kan ini kan berlarut tadi, sudah berapa lama ini? Belum, mungkin nangani lagi saiki rek. Iya toh, kurung sih an. Berarti sempat nggak boleh masuk kan jadi? Kapan? Tadi. Oh, masuk boleh. Boleh masuk. Masuk enak oblung.